komunitas Indonesia juga yang memang bareng-bareng di sana untuk berkontribusi. Nah, pulang ke Indonesia tuh kita, dan kebetulan saya juga di sana sebagai paskibrah, jadi saya juga ngibarin bendera di sana, sehingga pulang ke Indonesia tuh pengen ngasih kebaikan lah untuk Indonesia pun masyarakat sekitar gitu ya. Dan emang kita juga pengen juga hal-hal yang menyentuh keagamaan juga sedikit gitu ya, misalnya Islam gitu ya spesifiknya. Jadi kita memang akhirnya mendirikan Berbagi Beras dengan harapan bisa membantu banyak orang, sekaligus membantu masyarakat sekitar juga yang memang butuh gitu. Sasarannya kemana aja? Sasarannya itu ketiga utamanya, yaitu rumah yatim piatu atau panti asuhan gitu ya. Terus yang kedua ada kaum duafa. Yang ketiga itu adalah rumah takis. Jadi emang fokusnya ke arah situ gitu. Saat ini jangkauannya sudah di berapa kota atau provinsi? Saat ini tuh Jakarta kita udah mengcover masing-masing, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta itu satu masing-masing. Bogor kita juga udah ada satu, terus Bekasi juga ada 2. Jadi memang kurang lebih 9 lah penerima kami gitu secara rutin setiap bulannya gitu. Di tahun berapa sih Bu didirikan? 2020. 2020. Gitu, 2020. Saat ini sudah berapa banyak ini yang disalurkan perkiraan? Kalau dulu aku kemarin terakhir kalau nggak salah udah lebih dari beberapa ribu ton gitu ya. Jadi aku lupa exactnya, mungkin informasi lebih lanjut bisa di berbagibers.id karena kita semua laporannya terbuka banget gitu ya. Jadi donatur tahu uangnya kemana, dia misal uangnya 50.000, dia tahu ada kodenya, setiap donatur dapat kode. Habis itu nanti juga ada laporannya. Jadi udah jelas banget tuh end to end-nya. Jadi dia tahu uangnya disalurkan kemana dan sebagainya. Transparan ya. Gimana? Berarti sangat terbuka ya. Betul, sangat terbuka. Jadi bisa sekalian bayar zakat juga di berbagi beras itu. Jadi emang kita kerjasama juga sama Basnas karena kita sadar nih anak muda tuh kadang suka masih bingung zakat tuh apa sih, karena kan memang kita ke orang tua ya sebelumnya. Jadi kita kadang belum aware juga zakat orang tuh apa dan wajibnya gimana, sehingga kita menggandeng Basnas dengan platform Berbagi Beras ini, kita bisa teman-teman bisa langsung zakat kita di sini dan nanti ada laporannya juga jelas banget gitu. Lantas program ke depan apa aja? Program kedepannya, jadi emang sekarang itu ada kapal berbagi dan rutinnya kita itu ada berbagi beras itu setiap bulannya ya. Jadi untuk kedepannya masih ditunggu aja inisiatifnya karena bakal banyak lagi dan kalau insya Allah acara hari ini sukses ya, karena saya juga lihat cukup banyak yang hadir. Insya Allah kita akan adain banyak hal yang seperti ini lagi gitu, karena senang banget sih bisa ketemu langsung sama donaturnya sama teman-temannya gitu. Baik, terima kasih. Harapannya apa aja? Tentu terima kasih banyak. Harapan kita benar-benar pengen banget bisa makin membantu ke banyak cakupan lagi ya, karena kan sekarang 9 penerima kita, dan insya Allah semakin banyak donatur, semakin banyak yang tergerak juga untuk donasi, makin banyak juga orang-orang yang bisa kita jangkau gitu, karena kita setiap penambahan kita untuk ke doni atau penerima donasi selanjutnya itu kita harus mempertimbangkan jangan sampai donatur yang saat ini tuh kekurangan gitu. Jadi kita harapannya donaturnya juga semakin banyak gitu ya, banyak yang kontribusi lewat Berbagi Beras dan banyak yang percaya juga Berbagi Beras, sehingga kita bisa tumbuh bersama bareng-bareng gitu untuk Indonesia. Terus donaturnya dari mana aja? Gimana? Donaturnya dari mana aja? Donatur dari mana aja? Jadi kita tuh memang Pak kalau dilihat dari website kita ya, itu tuh anak muda banget gitu ya. Kalau kalian kan desainnya tuh anak muda banget gitu, warnanya hijau dan cerah gitu ya. Jadi emang kita sasaran utamanya adalah anak muda Pak. Jadi kita menggerakkan teman-teman muda ini yang mungkin uang jajannya misalnya seminggu tuh 100.000 dari orang tua kita, kan banyak macam-macam ya. Dan mereka mau donasi 5.000, 10.000 aja kita terima gitu Pak. Jadi emang sasaran anak muda, nggak ada minimal donasi. Utamanya itu, tapi alhamdulillah juga ada beberapa 5%-an juga itu ada orang tua juga. Jadi memang pokoknya emang majority-nya itu anak muda gitu. Terus tantangannya apa aja selama ini? Tantangannya karena kita berada di online ya Pak ya. Jadi seru Pak. Jadi kita sempat di tahun lalu tuh volunteer kita ada yang di Jogja, volunteer kita ada yang di mana-mana, yang kayak panitia ini tuh ada di Jogja. Jadi kadang mungkin komunikasi ya Pak, waktu juga, dan kalau saat ini karena emang co-founder saya ada di US, kita beda 11 jam, 11 jam ya. Jadi dia di sana siang, saya di sana malam, jadi di jam 12 siang di sini, jam 12 malam di sana. Itu cukup challenging dari sisi komunikasi, tapi karena emang alhamdulillah udah terbangun gitu ya, kepercayaan kita udah saling percaya juga, terbentuk sih Pak, karena memang value utama kita di internal itu adalah komunikasi sih dan percaya gitu, saling terbuka juga gitu. Oke, terus Banas ini siapa yang wakilin hari ini? Dari panitianya itu adalah volunteer kita. Jadi kita tuh setiap tahun itu membuka batch atau membuka volunteer gitu ya, dan di tahun ini tuh ada sekitar 15 volunteer. Nah ini teman-teman yang stay di sini adalah volunteer kita untuk periode sekarang sekitar Februari gitu. Enggak,